Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiflos Mutia dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Perlu kita ketahui pengertian hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab al-hukmu yang berarti ketetapan, hukuman atau perintah. Hukum secara umum berarti sekumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan bersifat mengikat. Penindakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berkembangnya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuannya mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Negara hukum merupakan negara yang menganut asas hukum dan memiliki kedaulatannya. Dasar dari negara hukum yaitu konsep the rule of law yang memiliki arti bahwa negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Berikut adalah fungsi penegakan hukum. Yang pertama adalah menjamin stabilitas dan kepastian. Yang kedua adalah menjaga ketertiban. Yang ketiga adalah menjaga keadilan. Yang keempat adalah melindungi hak asasi manusia. Yang kelima adalah menjaga ketentraman masyarakat. Aparatur penegak hukum itu tuh seperti Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang kedua adalah kejaksaan atau jaksa. Jaksa adalah penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak menuntut umum dan pelaksanaan putusan. Yang ketiga adalah hakim atau pengadilan. Kehakiman adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Yang keempat adalah KPK atau yang biasa disebut dengan Komisi Pemberantas Korupsi. KPK adalah merupakan lembaga negara Indonesia yang bertugas melakukan pemberanian korupsi secara profesional dan berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah advokat atau pengacara. Advokat adalah pihak yang berprofesi memberi jasa hukum seperti konsultasi hukum. Penegakan hukum di Indonesia sangatlah penting karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama adalah menjamin keadilan, yang kedua mencegah dan memberantas korupsi, yang ketiga menjaga ketertiban dan keamanan, yang keempat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah landasan hukum penegakan hukum di Indonesia. Terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah penegak hukum. Semua harus tak tunduk pada hukum. Yang kedua adalah Pancasila sila kelima yang berbunyi menjadi dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi mengatur jenis kejahatan dan hukuman. Yang terakhir adalah KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Narapidana. Kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menjadi topik yang rumit dan dinamis saat ini. Padahal Indonesia mempunyai sistem hukum dan institusi yang lengkap secara teorinya. Penegak hukum yang bervariasi seperti polisi, kejaksaan, KPK, penerapan hukum di lapangan juga masih menghadapi banyak tantangan. Mayoritas masyarakat menilai sistem penegakan hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya bebas dari campur tangan politik, kekuasaan, dan penguasaan kepentingan ekonomi. Keadaan penegakan hukum di Indonesia itu berada di persimpangan jalan antara perbaikan dan kemunduran. Tantangan yang sangat rumit dan memerlukan reformasi yang menyeluruh, mulai dari aspek struktural, kultural, maupun politik. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi sukses jika semua komponen bangsa, bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum terlibat, hukum dan masyarakat sipil berkolaborasi untuk menegakkan supremasi hukum yang sebenarnya. Supremasi hukum di sini maksudnya adalah pedoman tertinggi dalam suatu negara di mana semua orang dan lembaga tunduk pada hukum. Selanjutnya adalah tantangan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan. Yang pertama adalah korupsi di lembaga penegak hukum. Contohnya itu seperti kasus
internal aparat penegak hukum ini sering terjadi dalam bentuk pemerasan, suap, dan perlindungan terhadap perilaku korupsi. Kasus ini tuh menunjukkan adanya konflik kepentingan dan lemahnya pengawasan. Yang kedua adalah ketimpangan akses terhadap keadilan. Contohnya tuh seperti di Indonesia, banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan keadilan atau bantuan hukum yang memadai karena keterbatasan dana atau ekonominya dan sistem pengaturan yang rumit dan dalam organisasi bantuan hukum negara. Akibatnya tuh terjebak dalam ketidakadilan hukum. Jadi kan banyak tuh orang miskin yang nggak dapat pengadilan atau penegakan hukum karena mereka tuh nggak punya biaya untuk bahasa kasarnya kayak mensogok gitu. Yang ketiga adalah intervensi politik dan kekuasaan. Intervensi politik dan kekuasaan ini adalah segala sesuatu campur tangan dari pihak luar dalam urusan politik atau kekuasaan dengan tujuan mempengaruhi dan mengendalikan situasi demi kepentingan pihak yang melakukan intervensi. Nah, misalnya itu seperti intervensi politik dalam proses hukum, tekanan politik terhadap lembaga peradilan agar keputusan hukum itu berpihak pada kepentingan tertentu. Contohnya tuh seperti di Indonesia tuh ada kasusnya Basuki Sahaja Purnama atau yang biasa kita kenal tuh dengan sebutan Ahok. Nah, dia tuh kan dijatuhi penjara kan. Nah, meskipun banyak yang percaya bahwa kasus ini tuh lebih bernuansa politik daripada hukum. Nah, yang keempat adalah lemahnya penegakan terhadap hukum yang sudah ada. Maksudnya tuh lemahnya penegakan hukum di sini tuh kurangnya integritas atau mutu penegakan tuh sistem hukum yang tidak sempurna serta kurangnya dukungan dari masyarakat sehingga hukum yang ada tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Nah, contohnya itu seperti kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum itu sendiri seperti polisi dan hakim yang terlibat kasus korupsi sehingga merusak kepercayaan publik dan keadilan. Selanjutnya adalah budaya hukum yang lemah. Maksudnya itu kondisi di mana masyarakat tuh kurang mematuhi atau kurangnya kesadaran dan sikap mematuhi hukum karena hukum yang sering diabaikan dan dilanggar itu tanpa rasa takut. Nah, contohnya tuh seperti kan banyak tuh orang yang buang sampah sembarangan. Padahal tuh udah ada tulisannya gitu loh di atasnya tuh dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah di tempat ini gitu kan. Tapi masih ada yang membuang sampah. Nah, contoh keduanya itu seperti pelanggaran lalu lintas. Nah, menerobos lampu merah dan tidak memakai helm. Nah, itu tuh biasanya dekat lampu merah Panam nih, biasa tuh dilakukan oleh mahasiswa UIN. Jadi upaya untuk meningkatkan penegakan hukum itu yang pertama adalah reformasi lembaga penegak hukum. Reformasi ini tuh bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan transparan. Juga membangun kepercayaan publik, biar publik tuh kayak percaya kalau penegakan hukum itu tuh bisa buat siapa aja. Nah, contohnya tuh seperti pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen untuk pemberantas korupsi. Selanjutnya adalah yang kedua, pemberantas korupsi. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga itu untuk menghilangkan dan mengurangi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Contohnya itu program edukasi anti korupsi di sekolah dan di kampus untuk membangun masyarakat budaya jujur sejak dini. Yang ketiga adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah, itu tuh seperti memperkuat agar setiap kebijakan itu pengelolaan anggaran atau tindakan pejabat negara itu dapat diketahui atau diawasi dan dipertanggungjawabkan secara kepada publik. Nah, contohnya itu seperti transparansi proses pengadaan barang atau jasa. Nah, jadi seluruh proses yang dilakukan oleh pemerintah itu secara terbuka dan diumumkan secara publik dan dapat diakses siapa saja melalui situs web resmi LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Yang terakhir adalah harapan.
penegak hukum di Indonesia. Jadi harapan kedepannya yaitu semoga atau diharapkan tidak ada lagi yang ketimpangan dalam penegakan hukum. Semua warga negara itu tanpa memandang jabatan, status sosial atau kekayaan harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Edukasi hukum yang harus diperluas agar masyarakat itu semakin sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.